mengemuka gitu. Tadi Pak disebutkan malah tadi sama Pak Ade ya bahwa pendapatannya justru lebih besar gitu sektor pariwisata itu dari sektor migas dan mineral. Setuju Pak. Jadi ke depan juga mungkin kita harus mendayagunakan geowisata ini, khususnya nanti di kepengurusan IAG yang akan datang. Di kepengurusan yang sekarang ada juga sudah sangat kuat gitu dengan adanya MAGI yang sekarang dipimpin oleh Pak Heri ya. Mudah-mudahan ke depan juga makin baik gitu untuk wisata ini. Saya share screen dulu ya. 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 Baik. Sudah bisa dilihat ya Pak Ade ya? Ya, silakan. Bisa. Baik, jadi saya akan bercerita sedikit tentang kiprah komunitas Geotrek Indonesia di mana saya aktif di dalamnya, tentang kegiatan-kegiatan geowisata Indonesia. Tentu ini dilakukan dalam rangka dialog Mas Imam yang ketujuh tentang IAGI Geowisata seperti yang sudah kita tahu. Dan harapan saya ke depan juga pengurusan yang akan datang juga tetap membina masalah geowisata ini karena kelihatannya sudah saling dukung-mendukung gitu antara organisasi profesi, kemudian juga pemerintah, masyarakat ya dan komunitas juga gitu. Pertama saya akan mengucapkan sedikit tentang warisan geologi Indonesia. Itu kita sudah tahu karena ini akan menjadi dasar gitu, dasar dari semua hal. Kalau nggak ada warisan geologinya tentu nggak akan terjadi tindak lanjut berikutnya gitu. Kemudian tentang komunitas Geotrek Indonesia. Terus komunitas Geotrek Indonesia juga tidak hanya sekedar jalan-jalan bergeowisata, tapi ada juga penelitian dan publikasi. Jadi itu juga ada kontribusi gitu buat kemajuan ilmu pengetahuan geologi Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, terakhir saya akan tunjukkan foto-foto saja tentang kegiatan aktivitas geowisata Geotrek Indonesia. Nah, saya mengambil peta geologi yang pertama ya, yang regional ya, dikeluarkan oleh Warren Hamilton tahun 79. Sebenarnya secara umum ingin menunjukkan bahwa ke geologi Kepulauan Indonesia itu sangat kompleks gitu ya. Tetapi ini sendiri juga sekaligus memberikan kepada kita banyak hal, baik kekayaan energi, kekayaan mineral, dan kekayaan geowisata gitu ya, yang baik bagi kita untuk kesukaan hati kita, untuk ilmu pengetahuan tersedia semua di sini gitu. Syukur di beberapa tahun ini kita sudah menyadari itu ya, dan kegiatan wisata yang lebih bermakna ya, geowisata ke wisata khusus itu untuk pemaknaan, yaitu dalam hal ini geowisata sudah baik, itu sudah berjalan dengan dibuktikan dengan ada 5 geopark ya, terus geopark nasional banyak, kemudian warisan geologinya juga banyak, dan itu akan terus berkembang, saya yakin ke depan juga. Saya sitir beberapa kata-kata bagus ya dari beberapa ahli geologi Indonesia yang dan koleganya yang pernah mempelajari geologi Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa the Indonesian archipelago represents an immensely complicated triple junction gitu. Karena pertemuan 3 lempeng ya, involving a complex pattern of small marginal ocean basin ya, and microcontinental bounded by subduction zone, extensional margins and major transparent fault. Jadi semuanya ini yang menyebabkan wilayah Indonesia itu sangat kompleks, rumit, tetapi juga indah gitu. Nah, keindahan itulah yang kemudian kita bisa tangkap dalam warisan geologi yang kalau kita bisa maknai dengan baik akan sangat bermanfaat buat kita. Kemudian dari Pak Raf Sukamto, pelopor pemetaan geologi ya, Indonesian region has proved to be very attractive to its scientists. Its scientists have attempted to explain the various unique geological phenomena by theories, hypotheses, and models. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa disaksikan, ya, tetapi ada juga hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dan diteliti. Jadi sebenarnya yang namanya warisan geologi Indonesia itu bermanfaat tidak hanya untuk geowisata saja, tapi juga untuk penelitian, ya, untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, bahkan konsep-konsep dalam geologi untuk ilmu pengetahuan juga bisa berasal dari Indonesia sendiri, gitu. Itu kelebihannya geologi Indonesia. Jadi tidak hanya geowisata, tapi juga bisa untuk kemajuan ilmu pengetahuan. So, ini nggak maju ya sebenarnya. Stop saya dulu. Apa, ini nggak maju nih sebenarnya. Nah, ini dibuktikan dengan begitu banyaknya
yang sudah dipetakan oleh Kementerian SDM ini tahun 2019 lebih dari 100 gitu potensi warisan geologi Nusantara. Tersebar semua gitu di seluruh pulau-pulaunya dari barat sampai ke timur. Ini baru di daerah pulau-pulaunya gitu. Kita belum bicara di daerah lautnya kan ya. Di lautnya sendiri juga luar biasa. Di sini hadir Pak Arya ya, salah satu pegiat diving ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia sendiri area yang sangat baik gitu untuk dilakukan diving, snorkeling. Karena kalau kita lihat keragaman spesies dari koralnya itu termasuk yang paling tinggi di dunia ya, yang dibuktikan oleh wilayah yang gelap ini gitu. Jadi di sini jumlah spesiesnya sangat banyak di seluruh dunia. Tentu itu akan memberikan pemandangan yang luar biasa juga gitu. Seperti ini kan wilayah ecoregion koral dari Indonesia. Ini kita belum menyentuh, ya, belum menyentuh sama sekali di perbincangan tentang geowisata karena tadi kan semua di daratan gitu. Nah ini juga hal-hal masa depan yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya karena ini juga bagian dari geologi gitu. Ya mudah-mudahan nanti di kepengurusan yang datang ada juga yang membenahi masalah marine geologi gitu. Marine geologinya yang luar biasa juga buat Indonesia ya. Dan ini bisa untuk banyak hal gitu, bisa untuk kepentingan geowisata. Kan sekarang juga udah makin banyak gitu kawan-kawan yang senang diving, yang senang snorkeling, itu area yang sangat menarik Indonesia itu. Nah, bersyukur kita juga punya regulasi-regulasi dari pemerintah ya yang sangat mendukung keberadaan geopark, geowisata. Tadi Pak Togu udah sampaikan kita punya Pilpres, peraturan presiden ya, peraturan presiden tahun 2019. Kemudian kita juga punya permen di ESDM, ada permen di masalah pariwisata dan ekonomi kreatif, itu semua mendukung gitu. Jadi hal-hal seperti itu sangat bagus ya. Nah di sini sendiri bagaimana saya ingin menunjukkan bagaimana komunitas kami itu Geotrek Indonesia memanfaatkan warisan geologi Indonesia itu untuk dua hal. Pertama untuk kegiatan penelitian dan pendidikan ya, dan juga untuk pemanfaatan tujuan geowisata. Jadi di dalam komunitas kami ini juga banyak geolognya juga gitu. Nah, pada saat kami melakukan kegiatan ke lapangan, kami juga melakukan penelitian beberapa hal, ya, walaupun tidak secara khusus, dan juga untuk pendidikan, karena ada yang junior yang ikut, jadi bisa sambil belajar gitu. Nah, selebihnya adalah pemanfaatan untuk geowisata. Baik, jadi kira-kira itu. Jadi warisan geologi Indonesia luar biasa untuk banyak hal, untuk berbagai tujuan. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sangat baik gitu untuk berbagai kepentingan. Nah, sekarang tentang komunitas Geotrek Indonesia sendiri. Nah, berdirinya sudah cukup lama ya, dari hampir 10 tahun yang lalu. Ini berbagai logo-logo yang pernah ada 2011. Jadi sebenarnya intinya itu adalah secara umum ya, yang namanya Geotrek Indonesia Community itu sebenarnya komunitas pencinta warisan sejarah alam dan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya geologi, ada juga masalah biologi dan juga budayanya gitu, budaya histori yang ada terlibat di dalam itu. Nah, sebenarnya intinya adalah apa yang disampaikan oleh Albert Heijn ya tahun 1878, bahwa memandang alam dengan pengertian itu jauh lebih berarti dan menyukakan hati gitu daripada hanya menyaksikan keelokannya. Kita tentu tahu itu elok sekali gitu, bagus, enak dipandang mata. Tapi kalau kita bisa memahami apa yang terjadi, apa yang ada di hadapan kita itu apa sih sebenarnya? Nah, tentu kita akan lebih suka gitu. Nah, tetapi kan harus ada yang menerangkannya gitu. Seperti tadi Mas Andi sebutkan ya, Mas Adi sebutkan, harus ada yang bisa menerangkannya gitu. Supaya kita juga bisa memahami, oh kejadiannya begini. Jadi sebenarnya intinya komunitas Geotrek Indonesia itu adalah traveling and learning together. Jalan sama-sama ke lapangan, tapi tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga sambil belajar. Nah tentu untuk itu butuh pengurus ya, butuh para pengurus yang melakukan itu. Nah ini adalah 6 orang pengurus aktif ya. Saya kebetulan co-founder dari Geotrek Indonesia ini bersama ada Ibu Umi Latifah dulu tahun 2010-2011. Kemudian ada Kang Aris di sini, Aris Nugroho, ini juga hadir malam ini. Dia merupakan koordinator Geotrek Indonesia, jadi termasuk semua kegiatannya di bawah koordinasi dia. Kemudian Denny Sugandi, beberapa kawan saya yakin kenal juga, karena salah satu seorang pegiat geowisata juga ya. Dan dia adalah koordinator lapangan, jadi kalau kita punya suatu area tujuan yang dia akan bergerak ke lapangan. Jadi menghubungi masyarakat setempat di sana. Jadi sebenarnya ini ada juga pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Togu. Ya. Karena kami di sana pasti akan menyewa rumah untuk kami tinggal di sana selama beberapa hari, menyewa transport, kendaraan ya, menyewa makanan juga mungkin kalau ada rumah yang bisa memberikan makanan, itu mungkin akan kami booking untuk memberikan makanan dan lain-lain. Transport, kalau ada guide lokal juga dipakai. Jadi sebenarnya ini pemberdayaan juga masyarakat lokal keekonomiannya. Kemudian Nunung Susilowati ini bendaharanya. Jadi ini semua sebenarnya organisasi yang non-profit gitu.
Tapi kalau kami punya satu tujuan, disurvei dulu kan, disurvei oleh Aris dan Denny, kemudian kira-kira berapa biayanya gitu. Nah nanti biayanya itu akan dinyatakan berapa, nanti kami kumpul-kumpul semua gitu. Jadi ini non-profit semua kegiatannya. Kemudian ada Dr. Fajar Lubis dari LIPI ya, hadir juga tadi saya lihat malam ini. Pak Fajar merupakan narasumber untuk hal-hal yang terkait dengan geologi lingkungan dan geohidrologi, jadi hidrogeologi, jadi sesuai keahliannya. Kemudian ada Dr. Dian, dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, yang menerangkan fenomena yang berhubungan dengan biologi. Gitu. Ya, jadi inilah keenam pengurus yang bahu-membahu untuk menggiatkan komunitas ini agar berjalan dan bermanfaat buat komunitas. Jadi komunitas ini komunitas terbuka ya, tidak ada apapun syarat-syarat dan lain-lain. Jumlahnya sudah lebih dari 125 kira ya. Biasanya yang jalan-jalan sama-sama kami itu ya mungkin sekitar 40 sampai 60 orang gitu. Dan ini terbuka terus, ada yang pergi, ada yang datang, yang baru gitu. Ya, tidak ada ikatan. Nah, ini beberapa foto kegiatan-kegiatan yang pernah kami lakukan ya. Ini foto-foto grup semua ya. Beberapa tempat yang sudah didatangi, ini dari 2011 sampai 2014 dengan pengurus yang lama, jadi pengurusnya juga beberapa kali ganti. Kemudian ini pengurus yang terakhir di 2016 sampai 2019. Nanti saya akan tunjukkan beberapa foto yang lain. Nah, jadi tidak hanya untuk kepentingan geowisata saja, sesuai dengan tadi peraturan menteri juga, sebenarnya warisan geologi Indonesia juga bisa dipakai untuk penelitian dan publikasi gitu. Nah, ini penelitian yang kami lakukan terakhir ya, yang diberi judul sebagai Trilogy of South Sundaland Terrain. Jadi ini benar-benar sangat hardcore geologi gitu. Jadi kami mendatangi tempat ini sebenarnya bukan tujuan utamanya meneliti gitu, ya. Tujuan utamanya sebenarnya bergeowisata, ya. Kami pernah ke Sumba, kemudian ke Sulawesi Selatan dan kemudian ke Pegunungan Meratus gitu. Tapi di situ kan ada beberapa geolog yang tertentang juga secara saintifik melakukan penelitian gitu. Jadi mengambil sampel. Contohnya ini di Meratus kami mengambil sampel yang dikasih tanda silang ini. Kemudian di Sulawesi Selatan ada di sini yang dikasih silang. Kemudian di daerah Sumba itu di sini. Tentu kami mengetahui konsep-konsepnya gitu. Antara lain kenapa disebut trilogi Southeast Sundaland Terrain, karena menurut waktu konsep ini dulunya tuh sempat bersatu semua gitu dulunya. Baik daerah Pegunungan Meratus ini, daerah Sulawesi Selatan maupun Sumba. Akhirnya kemudian terpisah ya dengan berbagai peristiwa tektonik. Nah, kami mengambil sampel di berbagai tempat ini untuk dianalisis secara geologi ya, baik petrokemistrinya sampai ke hal-hal yang lain. Itu pun uangnya pun sumbangan gitu. Jadi ini sebenarnya swadaya semua gitu. Ya. Intinya itu kami ingin menghasilkan nggak hanya jalan-jalan, tapi menghasilkan suatu karya yang akan menyumbang kepada pengetahuan geologi Indonesia. ini beberapa tempat yang kami datangi ya, baik di Riam Hanai, jadi diambil batuan-batuan sampel di sini, kemudian ini di Celebes Canyon di South Sulawesi dan di Lapopu di Sumba gitu. Jadi ambil sampel-sampel semua ini. Ini beberapa sampel yang diambil. Nah ini ya batuan-batuan ini kemudian dilakukan analisis petrografi, petrokemistri dan macam-macam, dan akhirnya bisa menyimpulkan sesuatu. Nah baru kami publikasi gitu. Ya. Nah ini publikasi yang akan kami keluarkan tahun depan di pertemuan Indonesian Petroleum Association. Jadi ini suatu konvensi ilmiah. Gitu. Itu hasil by activities gitu, by product lah anggap ya, by product dari kegiatan ini. Ya jadi di sini kalau kawan-kawan lihat Uniting the terrains of Southeast Sundaland, evidence from late Cretaceous volcanics of the Meratus Mountains, South Sulawesi and Sumba, implication for petroleum opportunities. Jadi kami di sini juga menggunakan institusi yang menggunakan komunitas gitu. Kami berasal dari komunitas Geotrek Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa publikasi papernya di tahun depan. Tahun-tahun sebelumnya juga kami juga sama gitu. Kami pernah ke Sumba dan kami di sana di Sumba menemukan sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Sayang gitu kalau nggak ditulis. Jadi sayang kalau hanya kami nikmati sebagai community gitu. Jadi kami usahakan harus ada yang ditulis gitu, harus ada yang diteliti, ditulis, dipublikasi, walaupun sambil jalan gitu. Karena kami kan perginya tidak untuk meneliti, tapi untuk bergeowisata gitu. Tapi kan sayang sekali jalan, kita ambil beberapa sampel yang menarik, kita pelajari, banyak fotografer di grup kami. Itu sangat menggampangkan untuk melakukan analisis, ada yang bawa drone dan lain-lain. Jadi dikumpulkan semua data-data itu dari komunitas, akhirnya dibikinlah satu publikasi. Ini publikasi yang sudah dilakukan di pertemuan Indonesian Petroleum Association juga ya, tahun 2019. Ini para penulisnya juga memang berasal dari berbagai company, tapi juga membawa nama Geotrek Indonesia seperti begini. Ya, ini papernya sudah publikasi. Nah ini yang kami temukan di Sumba gitu. Ini suatu kompleks longsoran yang besar atau mass transport kompleks kalau dalam istilah geologi. Hal-hal yang jarang sekali
kami lihat gitu sebagai geolog. Jadi sayang sekali kalau ada di Sumba, terus kami hanya lihat foto-foto, cerita, udah aja. Harus ada publikasinya. Itu minat, bukan minat, komitmen kami gitu. Kami tulis dan kami publikasi agar menjadi kontribusi buat literatur geologi Indonesia secara keseluruhan. Sebelum-sebelumnya pun sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kami sebagai komunitas juga pernah diundang oleh beberapa departemen, oleh pemerintah ya. Karena saat itu pernah di suatu periode ada Gunung Sadahurip di mana di daerah Kabupaten Garut ya, pernah menjadi kontroversi gitu, apakah itu piramida atau gunung api. Karena kami pergi ke sana, kami dimintai pendapat, kemudian melakukan publikasi. Kami juga pernah ke Toba, terus ada pertemuan Ikatan Ahli Hagi dan IAGI bikin Twin Convention di Medan, kami juga kontribusi di sana. Nah, itulah publikasi-publikasi yang kami lakukan. Jadi kami tidak hanya sekedar jalan-jalan terus hilang di komunitas kami, tetapi juga diberikan ke masyarakat, ya, ke masyarakat geologi Indonesia agar mereka juga bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir di sini ada kumpulan-kumpulan foto ya tentang aktivitas geowisata di Geotrack Indonesia. Nah, inilah area-area yang sudah pernah kami jalani ya selama hampir 10 tahun ini. Jadi memang kebanyakan di Jawa ya, karena memang asalnya kami di Jawa dan banyak komunitasnya juga berkumpul di sini. Hampir sudah didatangi dari Selat Sunda sampai ke Banyuwangi. Di sini banyak sekali, kalau kawan-kawan lihat kotak-kotak ini adalah area yang pernah dikunjungi. Kemudian yang di luar ada di Toba, ada di Sumbawa, Tambora ya, ada di Sumba, di Sulawesi Selatan dan Pegunungan Meratus. Tentu kami masih ingin melakukan kemana-mana gitu ya, sampai ke Flores, ke Timor, ke Ambon, ke Gunung Api di sini, ke Halmahera, ke Raja Ampat, bahkan sampai ke Wamena. Itu keinginan kami gitu, atau ke Sumatera di sini. Ada di dalam list semuanya sebenarnya. Nah, setahun terakhir ini kami tidak bisa melakukan apa-apa karena masalah pandemi. Tapi meskipun demikian, kami sering mengadakan webinar gitu. Webinar baik untuk internal komunitas maupun keluar gitu. Jadi supaya tetap ada aktivitas untuk itu. Nah, saya ingin cerita sedikit bagaimana kami mengadakan cara untuk melakukan perjalanan. Biasanya koordinator yaitu Aris Nugroho membuat PDF travel guide gitu. Jadi di sini sudah di breakdown. Di sini kan jelas nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima. Biasanya Jakarta gitu. Dari Jakarta kembali ke Jakarta. Jadi dibikin perjalanan seperti ini. Dan Kang Aris sama dengan Kang Denny itu yang tadi pengurus dari koordinator lapangan bekerja sama gitu. Bekerja sama sampai akhirnya kita bisa menyusun seperti ini. Terus ada beberapa guide untuk di beberapa tempat. Misalnya di hari pertama kami harus apa dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian ini contoh PDF travel guide untuk pada saat kami ke Sulawesi Selatan. Ini juga perjalanan cukup panjang kan, dari Makassar sampai ke Toraja, kemudian berakhir di Palopo. Ya, perjalanan yang cukup jauh dan tetapi luar biasa gitu, hal-hal yang luar biasa. Nah, ini kemudian sifatnya juga bukan seperti jalan-jalan biasa, tapi kebanyakan model-model backpacker gitu. Backpacker. Jadi misalnya satu rumah di situ rame-rame, tidur rame-rame di situ, transport dan lain-lain juga sama. Jadi bukan seperti wisata-wisata yang biasa. Ini lebih ke backpacker di sininya. Nah, kemudian kami juga menyediakan poster gitu, poster untuk penjelasan. Ini pada saat kami naik ke Gunung Tambora ya, kan ini harus dijelaskan gitu, karena yang ikut itu kan banyak masyarakat gitu dari berbagai kalangan. Ada geolog, ada berbagai profesi, ada ibu rumah tangga saja, dan ini berbagai usia juga gitu. Dari anak-anak remaja sampai ke orang tua juga ada. Tergantung mereka kira-kira aman atau enggak. Mereka akan lihat di awal. Kalau misalnya menurut mereka aman, mereka akan ikut. Nah, poster yang tadi ini misalnya ya, poster ini saya pakai untuk menerangkan gitu, menerangkan di puncak Tambora ini. Ya, ini bisa dibilang ini kelas mana saya menjelaskan di daerah yang paling tinggi gitu, karena ini di Tambora kan. Jadi diterangkan ke kawan-kawan dari komunitas, ke masyarakat, kenapa apa sih Tambora itu, apa sih yang terkenal dari Tambora, model-model seperti itu. Ya, terus ini pada saat kami naik ke Gunung Batu di Lembang ya. Ini kan kawan-kawan tahu ya, yang di dalam kotak ini adalah seismograf ya, yang kepunyaannya Badan Geologi dan BMKG. Nah, ini dijelaskan gitu ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini ada Bapak yang sudah lanjut usianya, ini 70-an usianya, ada juga yang anak-anak kecil gitu. Ini naik semua ke Gunung Batu. Ini kan jalur sesar Lembang. Gitu. Nah, di sini dijelaskan gitu. Apa sih sebenarnya sesar Lembang tuh? Sesar Lembang itu apa, kegempaannya dan lain-lain itu dijelaskan semua. Ya. Nah, ini pada saat ke Ciletuh. Ya, ini Ciletuh, ini lava bantal. Ya, lava bantal. Jadi kawan-kawan di sini juga menjadi paham gitu. Ini sebenarnya apa yang gitu. Jadi ini ada pemanduan wisata gitu. Ya, tapi ini langsung oleh geolog. Kebetulan saya geolog, jadi menerangkan seperti itu.
ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat beberapa foto-foto ini di Cebuni Patengan, efek geotermal. Ini di Bromo Tengger, ya. Terus ini di Samosir Toba, kita melihat ignim rit dari bekas letusan Toba. Ini yang di Lava Bantal, di Ciletuh, jalan-jalan di sini. Jadi mereka juga bisa menghayati pekerjaan geologi itu apa, terus makna geologi itu seperti apa, ya. Terus ini pada saat di Guagong di dalam Pacitan, ini bekas smart volcanonya Sangiran yang sisanya sudah tinggal segini, ya. Terus ini pada saat ke daerah Lusi, ya, Lumpur Sidoarjo, ini di Papandayan Garut, hutan mati, ya. Di sini juga bisa diterangkan bekas terabasan awan panas gitu di Gunung Papandayan sehingga mati seperti ini. Dan walaupun hujan ini jalan terus gitu, ya. Karena waktu itu kami ke sana kebetulan hujan cukup deras, jalan terus gitu kegiatan seperti itu. Ini pada saat di Julang Ciamis, ya, body rafting. Jadi kami mengalirkan diri kami ke sini, ngalir, tapi di sepanjang ini tuh banyak sekali karbonatnya, banyak sekali batu gamping yang bisa dipelajari. Ya. Terus kami juga melakukan snorkeling di laut di sebelah utara Sumbawa seperti begini, ya. Dan itu luar biasa bagus sekali gitu, area-area di bawah laut itu. Nah ini pada saat kami menyusuri keberadaan Sesar Cimandiri, ya, ke Lembah Cimandiri seperti ini. Dan ini di Gunung Batu di Lembang untuk yang kedua kalinya. Ini di Kawah Ijen, Banyuwangi, ya, di Jawa Timur 2016. Ini sebagian besar adalah anggota komunitas Geotrek Indonesia melihat kawah dengan sulfur yang paling tinggi di dunia seperti begini, dan itu semuanya diterangkan, ya, model-model gini. Jadi ini kawan-kawan di sini menerangkan, ya, tetap metodenya dengan poster gitu. Dengan poster diterangkan, kita sudah naik. Ini pada saat naik kita sudah masuk ke danaunya, terus naik. Nah di atas diterangkan apa sih si Gunung Ijen itu seperti apa. Jadi mereka pulang tuh dengan pengetahuan gitu, ya. Dan mereka juga tidak lewat saja karena mereka punya publikasinya, dan sekarang kami punya WA group, jadi masih jadi diskusi juga gitu, jadi diskusi juga di dalam WA group, baik ilmiahnya atau hal-hal yang lain, ya. Ini pada saat di Gunung Anak Krakatau, ya, sebelum sebagian badannya hilang kan. Ini kawan-kawan masih bisa melihat ininya. Ini sekitar bulan Juli, ya, sekitar bulan Juli kami tidur di sana di kaki Gunung Anak Krakataunya, waktu itu masih boleh. Desember hilang semua kan ini. Ini kita masih bisa lihat letusannya gitu saat itu. Ya. Nah ini di Lembah Olon. Lembah Olon juga daerahnya sulit sekali didatangi, tapi luar biasa pemandangannya. Ini bagian dari Poltras Bell-nya Sulawesi Barat seperti gini. Ya ada lembah-lembah seperti begini, terus kami juga tidur di sana dengan tenda-tenda seperti ini. Nah tenda-tenda ini tentu kami juga melibatkan komunitas setempat gitu, ya. Jadi kami tidak membawa kemah-kemah sendiri. Jadi di sini kalau kawan-kawan lihat di sini ada tukang masak, ada tukang macam-macam gitu, ada yang bawa sayuran dan lain-lain, itu dari masyarakat setempat. Ya, jadi ini adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi di sini banyak hal yang bisa kita simbiosiskan gitu. Kami sendiri puas melihat, terus kawan-kawan juga memahami apa sih sebenarnya muatan sejarah alam, ya, baik geologi maupun biologi yang ada di sini. Kemudian juga masyarakat sempat juga positif juga, ya, efeknya karena kita gunakan jasanya gitu. Nah, ini perjalanan kami yang terakhir sebelum tahun ini, ya, di 2018 bulan November ke Pegunungan Meratus gitu. Jadi kami menghiliri Sungai Amandit di namanya menggunakan rakit, ya. Nah, tentu jadi ini rakit juga kami pakai gitu dari komunitas tempat di sini. Di sini bisa dipelajari berbagai batuan-batuan yang tersingkap, ya, yang tersingkap oleh aliran dari Sungai Amandit ini. Ini luar biasa bagus areanya. Ini juga bekas tambang batu bara gitu, ya, yang sudah mati. Jadi juga diterangkan semuanya gitu. Ini kami bentang poster untuk menjelaskan kepada komunitas apa sih makna tambang seperti begini. Nah ini satu penjelasan di sungai, ya. Nah ini slide sebelum terakhir, ya. Jadi karena tujuannya itu adalah travel and learning together. Jadi semua area itu dipakai untuk belajar gitu. Ini contohnya saja di belakang bus gitu. Ya, di belakang bus yang akan kami gunakan gitu, ya. Itu ada penjelasan dulu gitu ke komunitas yang ikut, ya. Kemudian ini salah satu kelas yang paling tinggi juga, ya, karena di puncak gunung juga di Bukit Langara di mana di Pegunungan Meratus, ya. Bahkan masyarakat juga kadang-kadang ikut gitu. Ini kan masyarakat ini bawa daun apa dari ini, terus ada ibu-ibu. Ini kan masyarakat setempat ingin menyaksikan juga ada apa sih, ya, di sana gitu. Jadi masyarakat pun bisa ikut melihat gitu, ya. Nah, terus kadang-kadang kami juga melakukan pertemuan di rumah, ya, pertemuan di rumah. Ini beberapa tahun yang lalu, ya. Kalau sekarang tentu karena ada masalah pandemi, kami tidak melakukan di rumah, tapi lewat webinar gitu. Jadi webinar itu adalah penggantian
bertemu di rumah gitu. Nah ini kalian silaturahmi dari anggota komunitas. Belajar juga. Mohon dipersingkat ya Pak Awang ya. Ya Pak Ade, ini udah terakhir. Baik, jadi begitulah kira-kira apa yang kami lakukan dengan Geotrack Indonesia. Ini ada salam senyum dan tertawa dari kawan-kawan semua dari Geotrack Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap tersenyum karena Indonesia adalah begitu besar, begitu banyak warisan geologi Indonesia yang akan bisa manfaatkan baik buat geowisata, memberikan kita penghargaan buat makin mencintai tanah air negeri ini, dan juga buat penelitian buat kemajuan geologi Indonesia. Terima kasih Pak Ade.